Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan video tentang proses perkembangan demokrasi dari tahun 1945 hingga sekarang. Perkenalkan, nama saya Nurlela Azura. Perkenalkan, nama saya Juni Setiawati. Perkembangan demokrasi tahun 1945 sampai 1949. Partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat, tetapi fungsinya yang paling utama adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan semangat anti penjajahan. Karena keadaan yang tidak mengizinkan, pemilihan umum belum dapat dilaksanakan, sekalipun hal itu telah menjadi salah satu agenda politik utama. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini. Akan tetapi, pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya. Yang pertama, ada pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara sudah sejak semula mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi, sehingga begitu mereka menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak politik yang sama, tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahan Kesha. Presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk untuk menggantikan parlemen. Yang ketiga, dengan maklumat wakil presiden dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1949 adalah yang satu, yaitu kekalahan bala tentara Jepang terhadap sekutu. Dan yang kedua, yaitu proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, ada perlawanan terhadap pendudukan Nica yang membonceng sekutu, baik perlawanan melalui jalur ataupun fisik. Perkembangan demokrasi tahun 1945 sampai 1949. Pada periode 1949 sampai dengan 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer. Masa demokrasi parlementer merupakan masa yang semua elemen demokrasinya dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah, seperti yang terjadi pada Insinyur Juanda Kartawijaya, yang diberhentikan dengan mosi tidak percaya dari parlemen. Kedua, akuntabilitas atau pertanggungjawaban memegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Ketiga, kehidupan kepantaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Keempat, sekalipun pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali, yaitu pada 1955, tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Keenam, dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup, bahkan otonomi yang seluas-luasnya, dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah. Demokrasi parlementer hanya bertahan selama 9 tahun, seiring dengan dikeluarkannya dekret oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan kembali kepada UUD 1945. Nah, peristiwa yang terjadi, yang pertama, Konferensi Asia Afrika di Bandung, yang kedua, pemilihan umum pertama di Indonesia, yang ketiga, konstituante periode ketidakstabilan politik yang berkepanjangan dengan tidak ada kabinet yang bertahan selama 2 tahun. Perkembangan demokrasi tahun 1959 sampai 1969. Era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia mulai dimasuki, yaitu suatu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut sebagai demokrasi terpimpin. Maksud konsep terpimpin ini dalam pandangan Presiden Soekarno adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Adapun karakteristik yang utama dari perpolitikan pada era demokrasi terpimpin sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengaburnya sistem kepartaian. Dan yang kedua, dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong. Yang ketiga, hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Yang keempat, masa demokrasi terpimpin membuat kebebasan pers berkurang. Yang kelima, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah-daerah memiliki otonomi yang terbatas. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1969. Yang pertama, ada pembentukan Nasakom, Nasionalis Agama dan Komunis. Yang kedua, ada TAP MPRS nomor 3 1963 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang ketiga, pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden. Yang keempat, pengangkatan kedua DPR GR atau MPRS menjadi Menteri Negara oleh Presiden. Yang kelima, GBHN yang bersumber pada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1999 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Perkembangan demokrasi tahun 1965 sampai 1998. Era baru sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan cercah harapan bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia mengharapkan adanya perubahan-perubahan politik menjadi lebih demokratis. Namun, harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Karakteristik Pancasila masa demokrasi Orde Baru yang berdasarkan pada indikator demokrasi yang telah dikemukakan sebelumnya. Pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan sangat kecil terjadi. Kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Ketiga, pemilihan umum. Keempat, pelaksanaan hak dasar warga negara. Persoalan mendasar adalah selalu adanya campur tangan birokrasi yang sangat kuat. Selama pemerintahan Orde Baru, sejarah pengekangan kebebasan pers terulang kembali seperti yang terjadi pada masa Orde Lama. Kebebasan berpendapat menjadi barang langka dan mewah. Pemberlakuan undang-undang subversif membuat posisi pemerintah semakin kuat karena tidak ada kontrol dari rakyat. Rakyat menjadi takut untuk berpendapat mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tidak jarang pemerintah memenjarakan dan mencekal orang-orang yang mengkritisi kebijakannya. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1965 sampai 1998. Yang pertama, pemilu pada 3 Juli 1971 menjadi pemilu pertama pada masa Orde Baru. Yang kedua, malapetaka 15 Januari atau Malari.
terjadi pada tanggal 15 Januari 1974 di masa Orde Baru, menyuarakan kritik mengenai kebijakan ekonomi pemerintah Presiden Soeharto yang dianggap selalu berpihak kepada investor asing. Proses perkembangan demokrasi 1998 sampai sekarang. Era reformasi lahir sebagai cermin dari sikap bangsa untuk kembali pada sistem ketatanegaraan sesuai dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dari segi isinya, konstitusi mengandung muatan nilai-nilai fundamental dan norma-norma yang dituangkan secara tertulis atau diberlakukan secara nyata. Dalam praktek penyelenggaraan negara, janji itu tidak lain agar para penyelenggara kembali menjalankan negara sesuai dengan konstitusi dasar, yaitu menghidupkan kembali pola berdemokrasi yang sehat sesuai ketentuan pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menghidupkan kembali terwujudnya jaminan persamaan hak bagi seluruh warga dan kebebasan mengemukakan pendapat dan kesepakatan untuk mewujudkan janji reformasi sebagai tercermin dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peristiwa yang terjadi tahun 1998 hingga sekarang, yang pertama ada peristiwa Trisakti, penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti oleh aparat keamanan pada tanggal 12 Mei 1998. Yang kedua, pengunduran diri Presiden Soeharto adalah peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Yang ketiga yaitu pemilu 1999 adalah pemilihan umum pertama yang dilakukan pada era reformasi. Sekian dari video kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.